Halo semuanya, buat yang lagi gabut nontonin YouTube, balik lagi bersama kita, Alunim di sini, yang akan membahas alur cerita Kotetsujo no Kabaneri Unato Kessen, movie ketiga dari anime ini, yang tayang pada bulan Mei 2019. Movie-nya mengambil setting setengah tahun sejak pertempuran terakhir di animenya. Agar bisa melewati pegunungan Hida, Ikoma dan kawan-kawan harus merebut kembali Kastil Unato yang telah dikuasai oleh Kabane sejak 5 tahun yang lalu. Kotetsujo yang dinaiki oleh Ikoma CS hendak melewati pegunungan Hida. Karena di sana sudah menjadi markas Kabane, maka mereka akan bergabung dengan pasukan persekutuan untuk bersama-sama menghajar Kabane itu. Mumei, si cantik berkekuatan Kabaneri, maju duluan. Kabane menyerang membabi buta, hingga pabrik perakitan senjata yang berada di bagian belakang pun dimasuki. Mumei datang tepat waktu, dan membereskan Kabane itu. Ia lalu berpindah ke tower penjaga, yang juga sama dalam serangan Kabane. Kabanenya menyerang dengan ganas. Satu tumbang yang lainnya segera datang. Walaupun begitu, yang berhadapan dengan Mumei binasa semua. Hingga kejadian, saat salah seorang prajurit tertangkap, Mumei pun menjadi ceroboh, kakinya ditarik oleh Kabane, dan mereka bergantungan di situ. Ikoma lalu datang, ia habisi Kabanenya, kemudian menyelamatkannya. Selepas itu, ia naik ke tower dan menyelamatkan prajurit tadi. Peperangan tahap awal dimenangkan oleh manusia. Ikoma lalu memeriksa area peperangan. Saat mengamati ceceran darah, ia malah mendapatkan cemoohan dari prajurit yang tidak menyukai Kabaneri. Ia menghiraukannya dan terus memeriksa. Hasilnya mengagetkan. Jejak kaki Kabane yang menyerang berjalan lurus. Kabanenya juga tidak menghisap darah, tapi malah membunuh manusia. Keadaannya seperti ada sesuatu yang mengkontrol mereka untuk memusnahkan prajurit sekutu. Ditambah lagi, rasa sakit kepala Ikoma yang muncul saat ia berada di Unato. Karena Kabane berhasil dipukul mundur, untuk sementara ini, warga Kotetsujo hidup dalam keadaan normal. Mumei bahkan belajar merajut. Ia ingin membuat kerajinan tangan sebagai hadiah untuk Ikoma. Esok paginya, Ikoma menemukan bukti baru. Ia pun bergegas keluar untuk menyampaikannya pada yang lain. Saat di luar, ia bertabrakan dengan Mumei yang ingin memberikan hadiah. Ikoma sangat terburu-buru hingga ia meminta Mumei untuk memberitahunya nanti saja. Setelah itu, ia berlari pergi, meninggalkan Mumei dalam keadaan kecewa. Di tempat rapat, mereka merayakan persenjataan baru yang bisa membasmi Kabane. Tim serbu pun dibentuk. Pasukan Kuroji dan pasukan Mugori akan masuk ke daerah ketiga bersama Narukami, lalu membombardir Kastil Unato. Kotetsujo akan menjaga barisan depan, sedangkan pihak Kastil Unato akan mengirimkan 200 orang untuk membantu garis depan. Selesai pembagian tim, Ikoma lalu maju dan menceritakan penemuannya, bahwa jejak kaki Kabane membentang dari daerah ke-6. Ia ingin agar sekutu melindungi daerah belakang, sedangkan ia sendiri akan bergerak ke sana untuk menyelidiki. Ikoma takut ada yang mengendalikan Kabane dari daerah ke-6. Permintaannya ditolak. Ia bahkan menjadi bahan tertawaan. Ikoma terus memaksa, hingga seorang prajurit marah dan menghalanginya. Tiba-tiba saja, kepala Ikoma menjadi sakit lagi. Setelah kejadian rapat tadi, Ikoma memutuskan untuk pergi menyelidiki sendiri. Saat ia sedang berbenah, Mumei pun masuk, hendak memberikan hadiahnya. Tetapi, saat melihat Ikoma berbenah, ia lupa tujuannya, dan akhirnya menanyakan tujuan Ikoma. Setelah mendengar jawabannya, Mumei bermaksud ikut. Tapi, Ikoma yang lagi sentimental mengira Mumei tidak percaya kepadanya. Ia lalu sakit kepala lagi, kemudian kehilangan kendali. Prajurit yang bertugas melihat kejadian itu dan segera bergerak. Mumei sendiri terdesak ke lantai.
Ia kemudian menangis dan berkata, "Silahkan gigit tubuhku dan lupakan janji itu." Ikoma langsung sadar. Prajurit datang dan menangkapnya. Rombongan Putri Ayame juga datang. Ikoma lalu mengusulkan kalau ia akan dikurung selama 3 hari. Untuk meyakinkan mereka semua, permintaannya diterima oleh komandan persekutuan. Operasi Narukami untuk merebut Kastil Unato akan dilakukan 4 hari lagi. Esok harinya, sekelompok pria dari faksi Kastil Unato mengadakan pertemuan dengan kelompok Putri Ayame. Mereka memberitahukan bahwa ada terowongan bawah tanah dari kastil ke daerah ke-6 yang awalnya digunakan untuk rute melarikan diri. Mereka pun menghubungkan pertemuan itu dengan hasil penelitian Ikoma, dan mereka curiga kalau itu adalah jalur Kabane untuk menyerang. Pihak kastil ingin menyelidiki terowongannya. Mumei yang masih murung ingin ikut memeriksa. Mereka pun segera bergerak ke terowongan itu. Sesampainya di sana, terowongannya sudah ditutup, hingga salah seorang dari kastil menuju ke terowongan satunya, yang tersembunyi. Saat ia buka, ada logam keras milik Kabane di pintunya. Tiba-tiba mereka mendengar suara kereta api. Senjata pemusnah Narukami sudah datang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Pihak sekutu segera bersiap-siap untuk menyerang. Dari dalam terowongan terdengar suara dobrakan. Dari situ Kabanenya keluar dan langsung menyerang mereka. Tim penyelidik segera kabur untuk menyelamatkan diri. Tapi Mumei tidak ikut. Ia percaya akan perkataan Ikoma dan yakin ada yang mengendalikan Kabane. Ia segera masuk ke dalam terowongan, melewati Kabane-Kabane yang berlomba keluar. Di dalam terowongan bahkan ada jebakan batu. Ia pun semakin yakin kalau itu bukan ulah Kabane. Serangan Kabane sudah sampai ke garis belakang. Sesuai dengan dugaan Ikoma, rakyat biasa menjadi korbannya. Para penjaga yang mengawal Ikoma yakin kalau hal ini karena ulah Mumei yang berkomunikasi dengan Kabane. Mereka pun menembak Ikoma. Ia lalu mengamuk dan menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Setelah itu, ia pergi dari situ. Mumei yang menyusuri terowongan jatuh ke dalam lubang perangkap dan tiba di terowongan lain. Di situ, ia berhadapan dengan Kabane Super. Meriam Narukami pun diaktifkan. Ternyata di Kastil Unato ada pria bersenjatakan sniper. Ia tembak operator Narukami. Lalu, setelah itu, ratusan Kabane bermunculan mengepung kereta yang berisi Narukami dan menghancurkan meriamnya. Pasukan Kuroji dan Hayajiro tewas dibantai Kabane. Kereta api mereka bahkan jatuh ke jurang dan meledak. Kita kembali ke Mumei. Ia dihajar habis-habisan sama Kabane Super yang sangat lincah itu. Sadar kalau ia bukan lawannya, Mumei masuk ke celah bebatuan untuk bersembunyi. Kabanenya terus mendesak. Ia bahkan mendorong bebatuannya hingga Mumei hampir terjepit. Dalam keadaan itu, Mumei lalu berteriak memanggil nama Ikoma. Ajaibnya, Ikoma muncul dari lubang di atas, tepat ke kepala Kabane Super. Ia hajar dan tembaki inti Kabanenya berkali-kali, sampai Kabanenya tewas.